hari ini, yakni Profesor Pujiono Suwandi, Ketua Komisi Kejaksaan. Terima kasih Prof. Pujiono sudah menyempatkan waktunya pada hari ini. Kita ingin mengetahui lebih dalam bagaimana pandangan hukum dari aparatur terkait dengan kejahatan korporasi di sektor keuangan dan mungkin sejauh ini Prof. Pujiono juga sudah mengamati model atau modus-modus operandi yang kerap terjadi dan bagaimana pandangan Bapak khususnya juga terkait dengan kasus Kresna Life yang sebagaimana juga disampaikan oleh semua narasumber dan yang jauh lebih penting adalah bagaimana sinergi antara aparatur dan penegak hukum terkait dengan kejahatan korporasi keuangan ini. Kami persilakan Profesor Pujiono Suwandi, waktu Bapak 15 menit. Kami persilakan Pak. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Ruli selaku moderator yang saya hormati dan para pembicara yang luar biasa. Ada Prof. Yunus Hussein, ada Pak Eko, dan ada Pak Reza, dan para hadirin yang bergabung di forum webinar eh, pagi hingga siang hari ini. Saya kalau mau share screen semua materi sudah disampaikan, jadi enak dan tidak enaknya pembicara terakhir itu begitu. Jadi kita kebagian apa yang kita siapkan sudah disampaikan. Terus ya enaknya sehingga kita tidak perlu mengulang apa yang kemudian sudah disampaikan di awal. Tapi begini poinnya. Pertama kalau kemudian dalam konteks Kresna Life ya kita langsung ke fokus persoalan kita Kresna Life dan mungkin asuransi-asuransi yang lainnya nantinya. Eh, ini kan lembaga keuangan yang juga collecting fund dari masyarakat ya, dari dana pihak ketiga. Yang kita takutkan kan tadi sudah juga sampaikan oleh para pembicara, kalau kemudian penegakan hukum tidak bukan sekedar tidak cermat, tapi juga law enforcement-nya tidak strict betul, tidak firm betul, maka ini menjadi presiden tidak baik. Distrust terhadap lembaga asuransi itu menjadi tinggi. Tidak usah kasus ini saja, beberapa kasus yang kemarin kan kalau kita lihat tren di perusahaan asuransi itu kan rata-rata misalnya kita lihat kemarin dari kasus Asabri, kasus Jiwasraya dan seterusnya itu mengalami penurunan. Jadi mengalami penurunan tren kepercayaan publiknya. Nah, apalagi kemudian ketika hukum dalam hal ini tidak kemudian memberikan support yang positif kalau dalam apa namanya dalam teori-teori hukum ekonomi itu yang kita baca itu kan hukum kan seharusnya bisa berjalan sejalan searah linier dengan perkembangan ekonomi. Nah, kalau kemudian dianggap dalam posisi ini hukum kita anggap putusan hakim itu adalah sebagai politik hukum, sebagai produk hukum positif yang kemudian harus berlaku, maka ini yang dianggap tidak linier. Artinya pembuat politik hukum ini, yang membuat politik hukum ini, membuat putusan hakim ini tidak cukup mencerna apa nilai values perkembangan keadilan yang ada dalam masyarakat. Karena yang namanya keadilan itu kan berjalannya kan tidak statis. Dia berada di ruang yang bukan ruang hampa, ada ruang yang di situ need-nya macam-macam, kebutuhannya macam-macam, keperluannya macam-macam. Nah, hakim ketika membuat konstruksi hukum harusnya kan tidak hanya sekedar melihat alat-alat bukti formilnya, tetapi juga apa namanya keadilan yang sifatnya material. Cuman memang masalahnya di PT UN itu tadi juga sudah disebut Prof. Yunus Hussein, PT UN itu kayak pra peradilan. Jadi yang diadili itu adalah alat-alat bukti yang sifatnya formil. Nah, kalau alat-alat bukti yang sifatnya formil, maka kecermatan administrasi lah bahasa sederhananya dari pembuat kebijakan itu harus strict betul gitu. Harus strict betul. Hmm. Kita kan kalau belajar dari pra peradilan itu kalau administrasi nggak lengkap misalnya kita menangkap orang tidak diberi surat penangkapan misalnya, itu bisa nanti status tersangkanya bisa batal di pra peradilan. Nah, kalau kemudian hal-hal yang terkait dengan Kresna Life ini misalnya itu apa namanya hal-hal formil ini kemudian tidak dipatuhi jadinya persoalan sekalipun kita juga mempersoalkan soal
ketidakpekaan putusan tersebut ya. Itu sama halnya ketika ketidakpekaan itu kan ada macam-macam. Memang ketidakpekaan karena memang pandangannya adalah ansih ya, ansih betul memang ini kacamata kuda betul gitu terhadap apa yang diketahui. Atau memang yang kedua adalah memang belum tahu perkembangan hukum yang ada. Nah, kalau kemudian kita lihat misalnya apa yang dilakukan OJK ini kan sudah sesuai prosedur ya. Sekalipun sisi administrasinya bisa kita perdebatkan. Dari Undang-Undang OJK, Undang-Undang PPSK, termasuk juga POJK terkait, itu sudah sudah menyesuaikan prosedur bahwa sampai kemudian mencabut izin itu sudah dilalui tahap A, B, C, dan seterusnya. Nah, ini sudah ada tahapannya. Hanya kemudian kan kalau kita perbandingkan misalnya dengan apa yang menjadi keyakinan hakim ini kan soal prosedur yang kemudian tidak ditaati menurut kacamata hakim. Saya membayangkan dulu ketika kasus-kasus seperti arbitrase. Kalau dulu dalam kasus-kasus arbitrase itu ya karena pengetahuan hakim yang kurang ya. Jadi ada lex spesialis Undang-Undang 399 yang ketika sudah ada klausula arbitrase perjanjian itu maka pengadilan tidak jadi memiliki kewenangan. Artinya ini sudah kewenangan mutlak di lembaga arbitrase. Tapi itu tetap diadili. Sehingga beberapa kasus yang terjadi di Indonesia itu sempat heboh ketika itu. Nah, ini kehebohannya hakim punya persepsi ya persepsi bahwa prosedur-prosedur yang sebenarnya itu sudah dimention betul. Nah, terhadap aturan-aturan formil itu yang menurut hakim kurang cermat saja dari pengawas-pengawas asuransi. Nah, sehingga ya ini dianggap tidak prosedural. Nah, itu poin pertama yang saya sampaikan. Kedua juga, kalau dalam konteks penegakan hukum ya, kalau sebenarnya kan kalau kita kan juga sudah ada POJK ya tahun 2023 itu yang mengatur tentang penyidik di lembaga keuangan. Meskipun dalam POJK itu di putusan MK juga sudah kemudian diperbaiki ya, POJK 16 tahun 2003, terus ada putusan MK 59 tahun 2003 yang itu memperbaiki bahwa kalau dulu memang kewenangan penyidik itu kan hanya ada di OJK. Tapi kewenangan penyidik sekarang kan dengan putusan MK itu bisa lebih luas. Aparat-aparat penyidik di kepolisian itu bisa kemudian melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang kaitannya dengan di sektor jasa keuangan berdasarkan putusan MK. Bahkan kalau kemudian kita tarik, misalnya, kalau kemudian itu kejaksaan bagaimana? Nah, kalau kejaksaan juga ada kewenangan yang diberikan, tapi kan kalau di kejaksaan itu kan dibatasi. Dia bisa masuk melakukan penyidikan tahap awal, penanganan perkara di tahap awal, dia bisa masuk ketika itu kalau di dalam Undang-Undang Kejaksaan itu pasal 35 terkait dengan perekonomian negara. Nah, perekonomian negara itu bisa nanti relate dengan Undang-Undang Tipikor. Kalau itu nanti ada kaitannya dengan korupsi, maka dia keuangan negara pasti ya. Tapi bisa kemudian kita terjemahkan yang namanya perekonomian negara itu bisa kekayaan negara yang tidak hanya terkait dengan keuangan. Yang tidak hanya terkait dengan keuangan, tetapi paling mudah adalah itu tentu terkait dengan keuangan untuk mendefinisikannya. Karena kalau yang tidak terkait dengan keuangan negara itu ya misalnya kejahatan-kejahatan lingkungan, kejahatan-kejahatan apa namanya kayak tambang sekarang yang merusak lingkungan. Nah, karena kan kalau kita terjemahkan dari atas, konstitusi di atas, di undang-undang di pasal 33 konstitusi kita, itu kan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Itulah namanya perekonomian negara sebenarnya. Nah, cuma kan kalau menarik ke sana kan susah. Nah, nanti terobosannya kita saya sampaikan di akhir. Terobosan apa yang kemudian harus kita lakukan. Nah, terus berikutnya makanya ada semacam apa ya? Meskipun kalau di penyidik OJK itu kan sudah ada dari unsur kepolisian, ada dari unsur kejaksaan juga ada. Tetapi kemudian seolah-olah ada semacam tough wars lah ya. Jadi kayak apa namanya ego yang sektoral itu ada dan ini beban di mana-mana bahwa kita punya PR bahwa APH dalam konteks ini harus kemudian melakukan koordinasi bahkan sejak awal misalnya sejak awal agar perkara-perkara yang menurut
kita, menjadi perhatian publik pertama. Kedua juga memberikan kerugian negara, kerugian bagi masyarakat secara luas. Ini APH bisa kemudian terjun sejak awal. Ya, terjun sejak awal. Semua APH artinya peran koordinasinya tanpa kemudian melakukan intervensi terhadap penyidik yang menangani perkara itu. Tapi peran koordinasi itu menjadi penting sehingga tidak putus. Misalnya itu proses penyidikan sampai kemudian pengadministrasian di kepolisian sampai kemudian penuntutan di kejaksaan. Nah, ini tidak putus. Nah, itu menurut kita penting karena kalau tanpa itu nanti ya namanya ego sektoral segala macam itu menjadi satu persoalan. Ada kemudian eh, fenomena seperti ini itu kan kalau dulu itu ada namanya pakar apa namanya ahli-ahli sosial ya dari Yunani itu kan kayak Socrates itu pernah mengatakan kan begini. Jadi ada bedanya orang bijak gitu dengan orang yang licik dalam tanda kutip. Orang bijak itu tidak memerlukan untuk merubah aturan ya, untuk kemudian dia menjadi baik. Nah, yang merubah aturan itu bisa kemudian membuat apa namanya melakukan challenge di pengadilan yang akhirnya hukum positifnya bisa berubah ya dari mungkin dia punya putusan karena bersalahnya dia kemudian dia challenge atau memang merubah aturan betul. Nah, yang kita lihat dalam konteks Krishna Lab itu adalah ya orang-orang yang licik kan. Jadi dia memanfaatkan betul celah-celah hukum yang dimiliki terlepas dari ada apa ya, tetapi dia memanfaatkan betul celah-celah yang kemudian dimiliki, yang ada, yang kemudian dimanfaatkan betul dan dia challenge itu di PT UN dan kemudian di PT UN hasilnya juga menguntungkan dia, ya. Dan ini kemudian membuat heboh. Nah, itu problem kita sehingga eh, permasalahan bahwa di negara kita itu para pelaku usahanya itu lebih banyak diisi oleh orang-orang yang licik dalam tanda kutip, yang kemudian memanfaatkan hukum atau kemudian melakukan seperti ini daripada orang-orang yang memang tulus berusaha untuk negara gitu. Ini sebagai contoh kasus Kresna Lab. Terus yang kedua kayak kasus Koperasi Indosuria itu. Kasus Koperasi Indosuria juga sama kan? Sama saja. Jadi dia mengumpulkan dana dari masyarakat, ya mirip lah ya, mengumpulkan dana dari masyarakat, terus kemudian dana itu digunakan untuk apa namanya membeli aset, aset itu diakunkan ke bank. Nah, aset itu diagunkan ke bank, terus kemudian ya diputar aja duitnya diputer kayak kemudian ya konsep MLM itu dengan janji-janji investasi yang begini gitu. Nah, akhirnya ketika ada kondisi klimaks ya, kondisi klimaks tidak bisa mendapatkan anggota baru yang ini kan meledak dan meledak dia santai-santai aja. Toh asetnya bukan aset dia gitu. Dan aset yang yang dia berikan untuk modal imbreng di awal itu sudah tertutup dengan kenikmatan yang mungkin dilarikan entah TPPU yang lainnya ya dengan tidak pidana pencucian uang yang lain entah itu kemudian dia samarkan dengan di aset yang lain yang tidak kelacak atau apa tapi aset-aset yang firm itu yang kemudian terlacak itu rata-rata sudah diakunkan sehingga dia santai-santai saja. Makanya jadilah orang yang sangat kaya sekali, yang kemudian Anda kemudian bisa memanfaatkan uang negara atau uang masyarakat, terus kemudian dari situ apa namanya berbuat tindak pidana yang seperti yang itu dan Anda keluar dari taruhlah dihukum, nah itu Anda tetap bisa jadi kaya. Dan ini kan presiden tidak baik. Kalau kita percaya apa yang saya katakan seperti tadi, ya. Nah makanya membedakan antara orang yang bijak dengan orang yang licik ini menjadi persoalan di kita. Nah, terus persoalan-persoalan itu atau kemudian khusus di Krishna Life ini bagaimana solusinya? Sebenarnya adalah ya ini poinnya adalah butuh keberanian ya, khususnya dari aparat penegak hukum yang diawali dari OJK. Keberanian pertama adalah ini harus kemudian ditarik kalau tetap mempertahankan putusan administratif ya, udah ada putusan bikin aja lah kayak kepala daerah yang dia di challenge misalnya memindahkan orang gitu, memindahkan orang dari
daerah mungkin tengah kota karena beda pilihan politik dipindah ke daerah ujung ujung kota gitu ya. Nah, di challenge kemudian pegawainya ini menang, ya sudah, bikin aja pindah lagi sana. Nanti pindah lagi sana gitu. Itu ya, tapi kan tidak bisa seperti itu terus-menerus ya. Tidak bisa terus-menerus. Dengan tentu merapikan proses administrasi sejak dari awal. Nah, itu terobosan pertama. Yang namanya putusan PT UN itu kan ya sebagian besar masih bisa kemudian dalam eksekusinya bisa kemudian juga disiasati. Ya, bisa disiasati putusan-putusan PT UN. Maka banyak putusan-putusan PT UN juga yang menang di atas kertas. Tinggal kemudian keberanian dari tim hukum dari OJK untuk kemudian mencari celah. Ini yang pertama. Yang kedua juga tentu kan tidak bisa bertahan hanya di sisi administratif. Larikan ke sektor pidana. Sektor pidana apa saja? Sektor pidana kan kalau kita merujuk pada ketentuan-ketentuan di KUHP itu kan kecil. Penipuan, penggelapan, penggelapan secara umum, penggelapan dalam jabatan itu kan kecil. Ancaman-ancaman pidananya kan hanya maksimal 5 tahun. Dan itu tidak kemudian membuat efek jera yang benar-benar efek jera. Maka harus kemudian di sisi yang lain. Sisi yang lain apa? Ya kayak tadi disebut oleh Pak Yunus, TPPU. TPPU dan TPPU itu kan Oke. bukan bukan sekarang dianggap TPPU dianggap tindak pidana utama juga, bukan tindak pidana ikutan. Jadi ketika kita melihat bahwa ini juga disebut sebagai predikat crime, ya sudah selesai dari TPPU, larikan ke TPPU. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga adalah kalau benar bahwa OJK mau intervensi ataupun pemerintah mau intervensi, bisa dilarikan kepada korupsi sehingga nanti aparat penegak hukum yang lain, misalnya kejaksaan, bisa turun. Tidak hanya sekedar dalam penuntutan, tetapi masuk sejak penanganan perkara. Bagaimana kemudian kalau melarikan ke sisi korupsi? Maka rumus dasar yang tadi saya sebut adalah jadikan ini kerugian perekonomian negara. Jadikan ini kerugian kekayaan negara. Jadikan ini kerugian keuangan negara. Nah, caranya harus ada campuran uang negara yang kemudian diinvestasikan. Nah, dalam tahap tertentu, besar kecil itu bisa didiskusikan. Maksud saya, dalam tahap tertentu, ketika kemudian pemerintah itu merasa penting untuk tetap mempertahankan kepercayaan publik, kalau kemudian pemerintah itu tidak kemudian segera lembaga penjamin simpanan asuransi, lembaga penjamin premi asuransi itu tidak segera kemudian dipolapi dengan baik, maka intervensi ini harus kemudian menurut saya dilakukan. Dalam tahap-tahap tertentu misalnya, terobosannya adalah misalnya untuk ukuran kita bagi saja asuransi level A, B, Z. Nah, misalnya untuk yang kategori apa kemudian pemerintah harus menyediakan anggaran. Sehingga memang perusahaan asuransi itu mendapatkan pengawasan yang sangat proteksionis, khususnya memberikan proteksi kepada nasabahnya. Nah, sehingga ada penyertaan. Besar kecilnya bisa kemudian didiskusikan. Begitu penyertaan, ya kayak teh itu saja. Minuman entah itu segelas besar, segelas kecil, kita campurkan teh itu, sudah itu jadi teh. Masalah besar kecilnya tehnya tetap teh. Ada yang kemudian menyebut teh, teh kok bening, teh kok kental. Itu kan hanya penyebutan, tapi orang sudah menyebut teh. Demikian juga dalam doktrin pemahaman tentang keuangan negara. Begitu ada intervensi keuangan negara, berapa kecilnya, maka itu sudah menjadi uang negara. Dan ketika ada tindakan yang merugikan itu, maka itu bisa kemudian masuk pada dalam tindak pidana korupsi. Dan kita tahu sendiri kalau tipikor kan ancaman pidananya bisa sangat maksimal. Nah, kira-kira itu terobosan yang kemudian bisa dilakukan oleh OJK, termasuk juga yang bisa dilakukan oleh pemerintah, sehingga aparat penegak hukum itu sekarang kan kalau kejaksaan itu kan menunggu nih. Ibaratnya kan menunggu. Kalau kemudian tidak ada tindak pidana yang merugikan keuangan negara, tidak ada tindak pidana yang merugikan perekonomian negara, maka ya menunggu di tempat penuntutan saja. Nanti berkas-berkas, bukti-bukti lengkap dari aspek pidananya, peluang-peluang pidana yang bisa kita sampaikan tadi, tindak pidana asuransi, tindak pidana segala macam itu baru kemudian ditunggu, baru kemudian penuntutan. Tapi kalau kemudian ada dua terobosan tadi, nah khususnya yang terakhir yang saya sampaikan, maka termasuk kejaksaan bisa melakukan penanganan perkara sejak awal. Demikian Pak Ruli yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Semoga berkenan dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.